杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun Anling-er tidak tahu apa yang terjadi di dunia kecil misterius setelah dia pergi, tapi perilaku Yangke saat ini membuatnya sangat khawatir. Saudaraku, Goce juga buru-buru berjalan mendekat dan menjabat lengan Yangke, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa pupil Yangke melebar dan kesadarannya terganggu sangat trauma. Tidak ada harapan. Anggota klan iblis lainnya perlahan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sedikit sedih. Meskipun dia tidak berteman dengan Yangke, bagaimanapun juga dia bisa bertahan kali ini hanya karena Yangke. Melihat Yangke seperti ini rasanya agak tidak menyenangkan. Goce mengatupkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat dia melihat ekspresi patah hati Anling-er, dia tidak tega mengatakannya. Mereka awalnya membawa banyak obat ajaib, tetapi di dunia kecil misterius, bahkan tas Tianfeng pun diambil oleh orang-orang klan Yang, dan sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Yangke, apalagi sekarang, esensi sejati dan kesadaran spiritual terhalang, jadi tidak ada cara untuk membantu. Tidak, dia tidak akan mati. Anling-er terus menggelengkan kepalanya, memegangi tubuh bagian atas Yangke, meletakkan kepalanya di pangkuannya, menyeka debu di wajah Yangke dengan tangan gemetar. Dengan hati-hati karena takut menyakitinya dengan terlalu banyak gerakan. Dia selamat dari cedera serius terakhir kali, dan kali ini dia juga tidak akan mati. Pada saat ini, detak jantung aneh lainnya datang dari hati Yangke. Setelah detak jantung ini berdetak, kehidupan Yangke sepertinya menjadi sangat lemah dalam sekejap. Anling-er menangis tak terkendali dan hatinya dipenuhi rasa sakit. "Kakak, jangan menangis," Goce berkata dengan suara teredam. "Energi Anda yang sebenarnya belum tersegel, jadi cepatlah dan coba lihat apakah Anda bisa menyelamatkannya." Mendengar ini, Anling-er baru saja bangun dari mimpi dan dengan cepat menggunakan berbagai keterampilan misterius dari Tanah Suci 9 Surga dan mencoba menyelamatkan nyawa Yangke. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Yangke tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sehingga dia juga sangat cemas dan bingung. Goce menghela nafas berat, merasakan kasihan pada Yangke. Berkat anugerah penyelamatan nyawanya, Goce awalnya ingin mencari kesempatan untuk membalasnya, tapi dia tidak menyangka kali ini 3 dari 4 orang berhasil melarikan diri. Di dunia kecil misterius itu, Yangke terakhir yang ditinggalkan menjadi seperti ini. Meskipun lautan pasir sangat panas di siang hari, namun lautan pasir di malam hari sangat dingin. Saat bulan purnama, gelombang udara dingin yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari butiran pasir bagaikan hantu, membawa serta hawa dingin yang menusuk jantung. Melihat sekeliling, seluruh lautan berpasir tampak tertutup lapisan es tipis, jernih. Cahaya bulan miring ke bawah dan terpantul, membuat segalanya tampak begitu indah. Di lokasi tertentu di lautan pasir, Anling-er memeluk Yangke, energi sejatinya melonjak. Menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk menghangatkan tubuh Yangke yang perlahan-lahan dingin. Sekarang, Yangke sepertinya benar-benar mati. Sejak melarikan diri dari dunia Siosuan pada siang hari, dia tidak bergerak satu kali pun sampai sekarang. Pada awalnya masih ada suara detak jantungnya, tetapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin bertambah semakin dingin, dan vitalitas menjadi semakin halus. Seperti lilin yang bertiup angin dan hujan, dan ada bahaya padam kapan saja.
Anlinger menjaganya dengan hati-hati dan tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah pemilik masa depan Tanah Suci. Bahkan jika Anlinger meninggal, dia tidak berani membiarkannya menderita kerugian apapun. Saat ini ada suara tidak jauh dari sana. Anlinger mendongak dengan gembira dan melihat Goce yang telah pergi untuk menjelajahi jalan sebelumnya. Kembali lautan pasir di malam hari. Dia menggigil saat berlari. Rambutnya ditutupi pecahan es. Ekspresi waspada muncul di mata indah Anlinger. Ketika Yangke masih utuh, dia telah sering berhubungan dengan Goce dan tahu bahwa anggota klan iblis ini adalah seorang hooligan bejat dan mati. Jadi dia merasa harus berhati-hati dalam menurunkan kailnya. Namun, Anlinger menjadi sangat rileks ketika dia berpikir bahwa energi sejati dan kesabaran spiritual lawan semuanya dibatasi. Bagaimana kabarnya? Goce mendatangi Anlinger dan bertanya dan tergesa-gesa. Namun Anlinger perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada harapan, kata Goce dengan suara yang dalam. Anda tidak boleh mengatakan itu, dia masih hidup, jawab Anlinger dengan tatapan serius. Oke, saya tidak akan mengatakannya lagi. Tetapi hal-hal di dunia ini tidak dapat diprediksi. Jadi sebaiknya Anda bersiap secara mental. Hei, mengapa saudara yang begitu sengsara? Goce menghela nafas. Melihat Yangke menderita nasib ini karena dia membantu mereka melarikan diri. Jadi kata-kata Goce menjadi lebih penuh kasih sayang. Akan lebih baik jika dia bisa bertahan. Saya juga ingin membawanya ke kota Kingli, jadi perlakukan dia dengan baik. Saat dia berbicara, dia duduk di atas pasir dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan tiba-tiba tertawa pelan. Saya menemukan bahwa kalian manusia cukup menarik. Saya telah menangkap banyak manusia sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka sehebat saudara Yang. Ketika orang-orang itu dalam bahaya, mereka akan berlutut di tanah dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Wajah mereka sangat jelek, tetapi saudara Yang memiliki tulang punggung yang sama dengan ras iblis, dan lebih memiliki hati daripada menyerah. Goce membuat tentang dirinya untuk sementara waktu, yang menarik perhatian Anlinger. Dia menatapnya dengan tenang dan berkata dengan lembut, "Di mana semua manusia yang Anda tangkap?" Kemudian Goce dan Feng Qingyun dengan tenang membuat gerakan memotong, yang membuat wajah cantik Anlinger menjadi gelap. Dia segera memalingkan muka dan berhenti berbicara dengannya. Lautan pasir di malam hari sangat sepi, hanya ada beberapa makhluk mirip kalajengking yang bergerak di pasir. Goce menangkap beberapa dari mereka dan memakannya dengan penuh semangat, sehingga mengeluarkan suara klik. Sambil makan dan berkomentar, sepertinya hal terlezat di dunia. Di paruh kedua malam, lautan pasir menjadi semakin dingin. Vitalitas Yangke yang tersisa dengan cepat menghilang. Setelah menyadari hal ini, baik Anlinger dan Goce tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat hati dan diam-diam memperhatikannya dengan gugup. Dalam waktu kurang dari setengah jam, vitalitasnya tiba-tiba menghilang. Mata indah seorang Linger tiba-tiba kehilangan fokus, dan tubuh halusnya tidak bisa menahan gemetar. Goce juga menghela nafas berat, mendesah bahwa dia sangat iri pada orang-orang berbakat. Saat keduanya merasa sedih, tubuh Yangke tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang melonjak. Vitalitas ini seperti nyala api dengan cepat menjadi tinggi. Tubuh yang sudah dingin dan tidak normal tiba-tiba menjadi panas terik dengan energi yang nyata melalui meridian dan mengeluarkan suara gemericik. Segera, dengan suara lembut, seluruh tubuh Yangke terbakar dan energi sebenarnya yang menembus tubuhnya menyelimuti dirinya, melelehkan pasir di dekatnya menjadi magma. Anlinger terkejut dan buru-buru menghindarinya karena dia hampir terbakar sedemikian rupa. Goce juga sedang menatap Yangke dengan mulut terbuka, dan ekor kalajengking beracun menyelinap diam-diam dari sudut mulutnya. Dengan suara wow, Yangke menyemprotkan seteguk kabut darah hitam gelap. Energi sebenarnya yang keluar dari tubuh dengan cepat ditarik kembali, dan dia dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, sehingga Goce dan lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Setelah itu, dia bernafas dengan berat, dan kesadaran kewaspadaannya perlahan-lahan berkumpul. Perlahan duduk di tanah, Yangke menyesuaikan detak jantung dan pernafasannya, dan pemandangan sebelum koma terlintas di benaknya seperti air.
dan dia dengan cepat memahami situasi saat ini. Namun, meskipun tidak ada kelainan pada tubuhnya, tetapi rasa sakit di lautan kesadaran sangat menyakitkan, sehingga Yangke mengerang, menutupi kepalanya dan tubuhnya gemetar seperti kejang, dan butuh beberapa saat sebelum berangsur-angsur stabil. Namun rasa sakit di pikiran saya tidak berkurang sama sekali. Di mana ini? Yangke mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Wajahnya menjadi bengkok dan mengerikan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Lautan pasir di wilayah iblis. Goce terkejut sesaat, lalu dengan cepat menjawab dan segera bertanya dengan prihatin. Saudara Yang, apakah Anda hidup atau mati sekarang? Yangke mengangkat matanya dan menatapnya dengan lemah. Bagaimana menurut Anda? Mendengar itu, Goce tertawa. Saya tahu, Anda tidak akan mati semudah itu. Siapa yang bilang? Dia tidak punya harapan sekarang. Anlier menatapnya dengan dingin, yang membuat wajah Goce tiba-tiba menjadi cemburu dan dia terdiam. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Anlier mengalihkan pandangannya ke Yangke dan bertanya dengan gugup. Rasanya tidak enak. Yangke pelan menggelengkan kepalanya, seluruh jiwanya masih bergetar dan sangat tidak stabil. Kalau begitu, Anda harus segera istirahat. Yangke mengangguk sedikit, berhenti berbicara duduk bersila di tanah, menenangkan pikirannya, melarikan diri ke lautan kesadaran dan memeriksanya dengan cermat. Sekarang seluruh lautan kesadaran berada dalam keadaan tertekan, dan air laut menyala yang semula tersimpan di sini hampir mengering. Ini pertanda bahwa kekuatan kesadaran sudah berlebihan. Pada saat ini, dunia laut kesadaran juga sangat kacau. Terkadang ada angin kencang dan terkadang kilat dan guntur. Tampaknya telah mencapai batasnya dan akan segera runtuh. Yangke mengetahui alasannya, itu sepenuhnya karena dia menggunakan kekuatan kesadarannya untuk memasukkan pohon suci ke dalam ruang buku hitam. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan melakukan ini dia akan berakhir di tempat yang mengerikan dan hampir kehilangan nyawanya. Di masa lalu, benda-benda yang dimasukkan ke dalam ruang buku hitam berukuran sangat kecil dan yang terbesar hanya 1% dari ukuran pohon suci. Jadi meskipun kekuatan kesadaran dewanya dikonsumsi, itu tidak akan mengkonsumsi banyak. Tapi kali ini, kekuatan spiritual Yangke langsung habis. Dan dia meletakkan pohon suci itu ke dalam buku ruang hitam dan seluruh tubuhnya runtuh dalam sekejap. Bagaimanapun juga, pohon suci itu berbeda dengan benda-benda yang ditanam sebelumnya. Tidak hanya ukuran yang besar, tetapi juga dipenuhi dengan energi yang tidak terbayangkan. Tapi itu juga sepadan. Jelas, mampu mengambil pohon suci Yangke merasa bahwa itu sepadan. Bahkan jika dia membayar harga yang lebih mahal. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tidak dapat memenuhi janjinya dengan pohon suci. Bagaimanapun, Yangke masih merupakan orang yang relatif dapat dipercaya. Sekarang, kekuatan kesadaran spiritual yang hilang dapat diisi kembali melalui latihan. Dengan bantuan teratai penghangat 6 warna, tidak butuh waktu lama bagi kekuatan kesadaran spiritual untuk kembali ke kondisi puncaknya. Dan dalam kejadian ini, teratai Dewa Hangat 6 warna juga memainkan peran yang tak terhapuskan. Jika tidak melindungi jiwa abadi Yangke, dia benar-benar mati. Memikirkan hal ini, Yangke merasa senang untuk sementara waktu. Kemudian tubuh jiwa pelan keluar dari lautan kesadaran dan kemudian melarikan diri ke ruang buku hitam. Begitu masuk, Yangke dibutakan oleh cahaya keemasan yang ada di mana-mana. Pohon suci sekarang terletak di sini, agar cabang dan daunnya seperti emas memancarkan cahaya terang, membuat ruang di buku hitam bersinar dengan kemegahan. Terlebih lagi, nafas panas yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menghilangkan rasa sakit Yangke, membuatnya merasa hangat dan nyaman, seolah-olah menyadari kedatangan Yangke. Cabang dan daun pohon suci menari dan gelombang pikiran dewanya datang dari tengah pohon. Yangke tersenyum sedikit, dan tubuh jiwa dewanya bergegas ke jantung pohon suci. Kemudian jiwa dewa dari pohon suci segera melilitnya. Jelas dia juga harus tahu bahwa Yangke sangat lemah saat ini, dan itu tidak menyeret jiwanya dengan tidak bermoral seperti sebelumnya.
tetapi dengan hati-hati membungkus Yangke. Saat berikutnya, energi kuat mengalir dari jiwanya, dengan cepat mengisi kembali lautan kesadaran Yangke yang kering, sehingga itu juga membuat Yangke terkejut. Tapi dia tidak berniat menghentikannya. Dia berhenti di sana dengan sangat nyaman dan membiarkan pohon suci menggunakan metodenya. Hanya dalam 1 jam, Yangke mengubah penampilan lemah sebelumnya dan menjadi energik. Dan kesadaran keringnya sekali lagi kembali ke kondisi penuh seperti sebelumnya. Segala jenis luka yang tersembunyi telah pulih. Setelah berkomunikasi dengan pohon suci untuk beberapa saat, dia memberitahunya bahwa pohon itu mungkin akan tinggal di ruang ini untuk waktu yang singkat. Setelah mendapat tanggapannya, Yangke pergi, tetapi dia juga berjanji bahwa dia akan datang menemaninya kapanpun dia ada waktu luang. Pohon suci itu terus memikirkannya, tapi tidak menghentikannya. Ketika Yangke membuka matanya lagi, kegelapan telah surut dan siang hari kembali datang. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Yangke menghela nafas lega. Dia memperkirakan akan sangat berbahaya baginya untuk mengeluarkan pohon suci dari ruang buku hitam sebelum dia mencapai alam suci. Untuk melakukan ini tanpa apapun kerusakan. Tapi dia tidak terburu-buru. Sekarang dia berada di wilayah iblis. Bahkan jika dia melepaskan pohon suci itu, tidak akan ada tempat untuk meletakkannya. Jadi dia harus menemukan tempat yang lebih baik untuk itu. Dan puncak Kishiu di Sekte Tianxiu adalah tempat yang bagus. Melihat Yangke membuka matanya, Goce dan Anlinger yang telah memperhatikannya sepanjang malam juga menjadi santai. Saudaraku, mengapa menurut saya Anda telah pulih sekaligus? Goce sedikit penasaran. Lebih dari 1 jam yang lalu, Yangke tampak setengah mati dan Goce tidak melihatnya menumpil apapun, sehingga dia merasa sangat aneh. Ini hanya sedikit pemulihan. Yangke tersenyum. Meskipun dia menyelamatkan Goce dan anggota suku iblis lainnya dari klan Yang, dia tidak berniat untuk benar-benar berteman dengan seseorang seperti Goce. Penyelamatannya kali ini hanya dipaksakan oleh situasi saat ini, agar dapat menggunakan kekuatannya untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan di wilayah iblis. Jadi, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Goce. Secara tidak sadar, dia masih sedikit waspada terhadap iblis, dan dia juga merasa jika Goce tidak menganggapnya serius, dia tidak akan terlalu peduli. Bahkan jika dia menyelamatkannya. Saudara Goce, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah lautan pasir di wilayah iblis. Apakah Anda mengenal tempat ini? Anda bertanya lagi. Goce mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lautan pasir sangat berbahaya. Bahkan saya dari klan iblis tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di sini. Di sini bahkan jika Anda memiliki cara yang sangat ampuh, Anda mungkin tidak dapat menggunakannya. Saya hanya tahu bahwa ini adalah lautan pasir, tapi kita tidak tahu ke arah mana kita harus pergi. Mari kita berdoa yang terbaik adalah kita bisa menemukan arah yang benar dan tidak menghadapi terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan, agar tidak tersesat. Karena begitu kita tersesat di sini, saya khawatir kita tidak akan pernah pergi lagi seumur hidup kita. Setelah mengatakan ini padanya, Yangke dan Anlinger menjadi bersemangat lagi. Mengabaikannya jelas. Mereka berdua menyadari bahwa mereka sangat tidak beruntung dalam beberapa waktu terakhir. Mereka diburu oleh bibi Nan di pulau-pulau seberang laut dan tidak dapat melarikan diri, sehingga mereka terpaksa masuki terowongan kosong. Sampai dia jatuh ke tangan klan Yang dan nyaris lolos dari kematian, dan tiba-tiba sampai di lautan pasir di wilayah iblis. Jadi pasang surut dalam hidup ini sungguh membuat frustasi. Saat dia berbicara, Yangke tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke satu arah dan dia segera berteriak. Seseorang akan datang. Setelah merasakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi dan menatap Goce dengan ekspresi aneh. Itu dari klan Anda? Oh, Goce mengangkat alisnya. Ternyata orang ini belum mati. Dia tidak kembali sepanjang malam. Saya pikir dia pasti mati di luar. Bagaimanapun hidup di sini cukup sulit. Dia berbicara dengan tenang, sama sekali tidak peduli dengan kehidupan teman-temannya.
Apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Yangke diam-diam bukan kening. Setelah beberapa saat, anggota klan iblis yang diselamatkan oleh Yangke dari alam Siosuan kembali seperti yang diharapkan. Dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Kami menemukan jalan keluar. Mendengar ini, semua orang yang tampak sangat gembira dan Goce bertanya dengan cemas. Serius? Pria itu tersenyum dan mengangguk. Saya tidak mungkin salah. Saya pernah ke laut pasir sebelumnya dan menemukan sebuah oasis itu. Saya juga menebang pohon dan masih ada bekasnya. Jadi sekarang keberuntungan kita lumayan. Ini pinggiran laut pasir. Tidak terlalu jauh ke dalam. Dan Anda hanya perlu berjalan ke arah itu selama beberapa hari untuk meninggalkan laut pasir. Saat pria itu sedang berbicara dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia terlihat sangat bahagia. Yangka dan Angling juga menghembuskan nafas pelan, dan perasaan damai dan stabil muncul secara spontan. Dia sudah cukup beruntung akhir-akhir ini jika dia terus melakukannya. Yangka harus mempertimbangkan apakah dia harus mencari tempat untuk mundur dalam waktu dekat. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo cepat, saya sangat kehausan. Goce melambaikan tangannya dan berjalan ke arah itu dengan penuh minat. Bagaimanapun, ras iblis juga tidak berbicara omong kosong, jadi dia memimpin jalannya dulu. Ayo pergi juga. Yangke berkata kepada Anling yang terakhir sedikit mengangguk dan mengikuti langkah Yangke, berjalan berdampingan dengannya. Kedua anggota suku iblis itu bergegas maju dengan semangat tinggi. Anling menatap mereka dan tiba-tiba berkata dengan lembut, Yangke, Anda harus berhati-hati dengan Goce ini. Anda tidak bisa memperlakukannya dengan tulus. Jika tidak, Anda akan menderita. Apakah Anda masih perlu mengingatkan saya? Yangke terkekeh. Saya tidak berencana untuk berteman dengannya, tapi kita sekarang berada di wilayah iblis, dan jika kita ingin pergi dengan selamat, kita benar-benar harus mengandalkan kekuatannya. Anling mengangguk sedikit dan menghela nafas. Untungnya, dia tidak melihat banyak kemampuanmu yang sebenarnya di dunia Siosuan. Jika tidak, perjalanan ini mungkin sangat berbahaya. Jika dia mengetahui identitas Anda, kita akan berada dalam bahaya. Yangke tampak murung dan diam-diam memperingatkan. Jangan pernah mengungkapkan identitas Anda dan jangan gunakan keterampilan magis tanah suci 9 surga lagi. Saya bukan gadis kecil, bagaimana saya bisa begitu ceroboh? Anling menunjukkan bibirnya dan tersenyum. Cepatlah, saudara Yang, apa yang Anda lakukan di sini? Goce tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Yangke. Saya datang. Yangke merespon dengan keras dan berkata kepada Anling, ayo pergi lebih cepat. Kemampuan anggota klan iblis untuk mengidentifikasi arah sangat mengesankan. Berjalan di lautan pasir yang tak berujung ini, tidak ada titik acuan, dan dia dapat secara akurat menemukan arah yang benar. Apalagi sekarang seluruh energi sejati dan kesadaran spiritualnya telah hilang. Dan dia memimpin dengan mengandalkan naluri dan perasaannya sendiri yang membuatnya semakin berharga. Setelah berjalan sekitar 3 jam di kejauhan di lautan pasir tak berujung, sedikit warna hijau mulai terlihat. Oasis! Ini adalah satu-satunya kawasan ajaib di gurun yang terdapat air dan tumbuhan. Hampir setiap gurun memiliki tempat seperti itu. Namun tidak ada yang tahu bagaimana oasis itu lahir. Apalagi bagaimana oasis itu bertahan di pasir. Oasis besar ini bahkan tidak berubah selama ratusan atau ribuan tahun, menyediakan tempat peristirahatan bagi para pelancong. Di mata para pelancong gurun pasir, oasis seringkali menjadi tempat yang menyelamatkan jiwa. Melihat oasis ada di depan, kedua iblis itu berlari lebih cepat dan menyerbu masuk setelah beberapa saat. Setelah membakar pipa, Yangke dan Anglir juga datang ke sini. Berbeda dengan panas di luar, di sini terasa sangat sejuk. Kaktus besar tumbuh di oasis, dan angin sepoi-sepoi bertiup membuat orang merasa sangat nyaman. Di tengah-tengah oasis terdapat sebuah danau yang berkilauan. Airnya sebening mata air yang manis dan tak berdasar. Banyak tumbuh-tumbuhan ada di samping danau. Ketika Yangke dan Anglir tiba di sini,
Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Goce dan pria iblis ini belum memasuki air, tetapi sedang berbaring di balik batu di tepi danau, menahan nafas dan melihat ke arah danau. Namun dari mereka tampak sangat berhati-hati. Alisnya bersemangat tinggi dan dia memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Saat merasakan kedatangan Yangke, Goce dengan cepat berbalik dan mendesis, kemudian melambai padanya dengan ekspresi aneh. Yangke bertuan kening, tidak tahu apa yang dia lakukan, dan berjalan diam-diam bersama Anding'er. Datang ke belakang batu dan melihat ke sana, tetapi tidak melihat apapun. Apa yang Anda lakukan? Yangke bertanya dengan lembut. Lihat ke sana. Goce diam-diam menunjuk ke suatu arah. Yangke dan Anding'er melihat ke arah yang dia tunjuk, dan mata mereka tiba-tiba menyipit. Di tepi danau, beberapa pakaian berlipat rapi dan diletakkan di sana. Dilihat dari model dan warna pakaiannya, pasti itu milik wanita. Namun meskipun pakaiannya ada di sini, tapi orangnya hilang. Dia jelas sedang berenang di dasar danau. Goce dan anggota klan iblis bersembunyi di sini, jelas untuk memata-matai kecantikan ketika dia keluar dari danau, dan Yangke tiba-tiba mengerti. Nakal. Pipi Anding'er memerah, dia menggertakkan gigi dan mengutuk, dengan ekspresi jijik di matanya yang indah. Saat dia berbicara, dia menarik Yangke dan berkata dengan marah, "Jangan ikut dengan mereka." Yangke menekan bibirnya dengan keras. Saya selalu menjaga kebersihan diri, jadi saya tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Saat dia berbicara, dia melirik ke danau beberapa kali. Goce melihat gerakan kecil Yangke di matanya dan terkekeh. Saudara yang memang orang yang berpikiran bersih. Saat ini, Goce diam-diam merasa seperti teman dekat dan merasa Yangke sangat enak dipandang. Yangke berkata dengan serius, "Bukankah buruk bagi Anda menjadi seperti ini? Bagaimana jika Anda ditemukan oleh orang lain? Jadi, bagaimana jika dia mengetahuinya? Apakah dia masih bisa memakan saya?" Goce mendengus tanpa sedikit pun rasa khawatir. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri sekarang, bagaimanapun juga identitasnya ada di sana. Dan iblis biasa benar-benar tidak berani mengambil tindakan terhadapnya. Bahkan jika dia diketahuan sedang mengintip, itu tidak masalah baginya. Saudara Goce, Anda tidak kekurangan wanita. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Meskipun Yangke juga tahu bahwa psikologi pria dalam berburu wanita sangat halus. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dengan cepat mencoba membujuk Goce untuk pergi. Goce tertawa kecil. Tentu saja, saya tidak kekurangan wanita. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk merangsang kegembiraan. Pria klan iblis ini di sebelahnya juga mengangguk penuh semangat. Menyatakan persetujuannya dengan sudut pandang Goce sejenak. Matanya menatap ke danau sejenak. Diam-diam menantikan saat ketika orang di dasar danau akan muncul. Mendengar itu, Yangke tidak berdaya dan tidak lagi menyanyikan kata-katanya. Pada saat ini, lapisan gelembung air tiba-tiba muncul di danau. Nafas kedua iblis itu tiba-tiba berhenti dan mata mereka melebar. Kemudian semburan suara yang menembus udara tiba-tiba datang dan anak panah air yang tajam ditembakkan dari bawah danau. Segera ekspresi semua orang berubah drastis. Yangke dan Anding'er bereaksi dengan cepat dan buru-buru menghindarinya. Namun Goce dan anggota klan iblis tidak seberuntung itu. Untuk melihat dengan jelas, mereka berdua hampir menempel pada batu, dan mereka tidak bisa mengelak. Dengan keras, batu itu pecah, dan pecahan batu berterbangan di langit. Pecahan batu itu bercampur dengan kekuatan yang ganas, dan Goce serta anggota suku bus itu melolong dengan sedih. Tidak mampu membuka mata mereka. Dalam sekejap, keduanya dipenuhi bekas luka dan kulit mereka terkoyak. Yangke melihat seberkas kulit putih keluar dari dasar danau, dan masih ada keanggunan di dalamnya. Namun sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia kehilangan pandangan terhadap sasarannya. Ekspresinya menjadi kaku, dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Setelah semuanya stabil, Goce tiba-tiba mulai mengutuk. "Brengsek, dasar jalang bau, beraninya mengambil tindakan terhadap saya." Segera setelah dia selesai berbicara, terdengar bunyi pelan. Goce berguling beberapa kali di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berdiri lagi, pipinya bengkak, alisnya dipenuhi kekerasan dan kemarahan, dan dia berbalik kepalanya dengan putus asa dan melihat sekeliling. Tidak jauh di depan, seorang wanita cantik yang baru saja keluar danau berdiri di udara.
memandang Yangke dan kelompoknya yang terdiri dari 4 orang dengan ekspresi dingin. Dia memiliki sosok montok dan dewasa, kaki panjang dan lurus dan mengenakan gaun istana berwarna biru muda. Dadanya tinggi dan baunya setengah terbuka. Mungkin karena dia baru saja keluar dari mandi, pakaiannya menempel erat di tubuhnya, yang sepenuhnya menggambarkan sosok anggunnya. Tapi berdiri di sana saja sudah sangat indah. Tetapi pada saat ini, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh, dan energi tubuhnya memancarkan aura berbahaya seperti ular berbisa, sehingga membuat orang bergidik. Mata Yangke menyipit, dan dia diam-diam memarahi Goce. Si bodoh, karena memprovokasi wanita seperti itu, karena tidak ada hal penting yang harus dia lakukan. Ketika dia datang ke sini, dia tidak berani menggunakan kesabaran spiritualnya untuk menyelidiki dengan cermat. Tetapi baru setelah wanita itu mengambil tindakan sekarang, dia menyadari bahwa Goce sepertinya telah memprovokasi master yang luar biasa kali ini. Pihak lain dengan jelas menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai dia. Jadi dia mengambil tindakan saat dia meninggalkan danau. Namun Goce tampak seperti tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia menutup wajahnya dan berteriak, "Wanita bau, apakah Anda masih berani memukul saya? Jadi bagaimana jika saya memukul Anda?" Wanita itu menatap Goce dengan dingin. "Jika Anda berani berbicara kasar lagi, saya akan membunuh Anda. Apakah Anda punya nyali?" Goce tertawa kecil. "Beraninya Anda menyentuh jari saya." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara lembut dan energi tajam tiba-tiba melesat ke wajahnya, langsung menembus bau Goce ketika dia tidak siap. Segera darah mengucur seperti air mancur, sehingga wajah Goce berubah menjadi hijau dan putih secara bergantian. Dan dia menatap kosong ke arah wanita di langit. Jelas dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan sensasi perih di bahunya membuatnya panik. Meskipun dia seorang gangster penuh nafsu dan sembrono, dia tidak terlalu bodoh. Dilihat dari metode yang berulang kali digunakan wanita ini, bahkan di masa jayanya, dia tidak mampu menangkis serangan itu. Jadi dia harus menjadi lebih jujur. Meski ekspresinya masih marah, namun dia tidak berani berbicara santai lagi dan hanya menatap wanita itu dengan getir. "Manusia!" Wanita itu memandang Yangke dan Anglier dengan rasa ingin tahu dan sedikit mengernyit. "Kapan iblis dan manusia berkumpul? Ini sungguh menarik." Yangke tampak gelap dan menjaga Anglier di belakangnya tanpa jejak apapun. Energi sejatinya diam-diam melonjak, siap mengambil tindakan kapan saja. "Hai!" Suara ejekan yang menghina keluar dari mulut wanita itu, dan dia berjalan turun dari kehampaan dengan sikap anggun. Dia mengibaskan rambutnya yang basah dan melirik ke arah Goce dan anggota suku iblis. "Kesadaran spiritual dan esensi hati Anda benar-benar dilarang. Mungkinkah ini kesalahan anak manusia?" Goce tetap diam. Anggota klan iblis lainnya perlahan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Itu bukan dia. Kami hanya terjebak di suatu tempat dan kekuatan kami dibatasi oleh orang-orang di sana. Berkat manusia ini kami dapat melarikan diri." "Tidak kompeten." Ekspresi wanita itu berubah dingin. "Anda putra klan iblis sebenarnya harus bergantung pada cara manusia untuk bertahan hidup. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk hidup di dunia ini?" Setelah mengatakan ini, dia menjentikan jari rampingnya dan beberapa sinar energi keluar. Segera beberapa lubang darah muncul di tubuh klan iblis dan erangan teredam terdengar.
Pria itu setengah berlutut di tanah, terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan dan kengerian. Namun wanita itu tidak membunuhnya. Dia hanya tampak tidak puas dengan mereka yang menggunakan kekuatan jangke untuk bertahan hidup. Jadi dia hanya menghukumnya sedikit. Jadi, apakah Anda memiliki beberapa keterampilan? Wanita itu memandang jangke dengan penuh minat. Dan kekuatan kesadaran feminim menyapu tubuh jangke seperti angin dingin, memeriksa seluruh tubuh jangke. Itu tidak terlalu kuat. Wanita itu mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya dari jangke dan merenung sejenak. Wanita itu mencibir lagi dan berkata, Anda berani bersikap kasar pada saya dan Anda sangat berani. Jadi Anda harus disiplin dengan baik. Tapi suasana hati saya sedang baik hari ini, dan saya tidak akan membunuh Anda untuk saat ini. Jadi kembalilah dengan saya. Saat dia mengatakan itu, dengan sentikan tangan gioknya, harta rahasia seperti kereta muncul dari udara tipis. Di tengah kereta ada tempat tidur dupa besar, terbungkus tirai merah muda, dan semburan aroma memenuhi lubang hidung. Wanita itu bergerak pelan berjalan ke gerobak dan menembakkan 2 sinar energi melalui tirai, mengenai tubuh Goce dan klan iblis di tengah. Saat berikutnya, mereka berdua merasa bahwa batasan mereka telah dicabut dan mereka tidak bisa tidak terlihat bahagia. Gadis manusia kecil itu, ayo! Wanita itu sedang berbaring di tempat tidur. Lekuk tubuhnya yang anggun terlihat dan dia melambai ke Anling-er dengan tatapan malas. Anling-er sangat waspada, melirik Yangke dan ragu-ragu. Namun Yangke sedikit mengangguk dan Anling-er melangkah ke kereta dan berdiri di sana dengan sangat menahan diri. Kalian bertiga membawanya. Apakah Anda perlu saya mengajari Anda? Kata wanita itu dengan malas. Suaranya lembut dan menyenangkan. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kening. Goce berkata dengan marah. Menurut Anda, siapa yang ingin saya menjadi pembawa Anda? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda, jadi patuh saja. Jika Anda tidak ingin mati, saya tidak keberatan memberi Anda tumpangan. Sinar cahaya dingin melintas di mata indah wanita itu, dan di antara jari-jarinya yang ramping dan indah, energi sebenarnya tertelan, seolah-olah jika Goce berani menolak lagi, dia akan langsung membunuhnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.